Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan siapapun yang dia takdirkan untuk tersesat, maka tak seorang pun yang mampu memberinya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Salah satu sifat manusia yang Allah sudah kabarkan di dalam surah Al-Adiyat adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahwa manusia itu sangat cinta terhadap harta. Menggambarkan bagaimana kecintaan manusia terhadap harta ini, Nabi SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab, wadiyani min dhahab." Seandainya anak Adam itu punya emas sebanyak 2 lembah, bukan 2 gram, bukan 2 kilo, bukan 2 lemari, tapi 2 lembah, dewan ropak. Maka kata Nabi, "Lamtawadiyan akhar." Maka dia akan mencari lembah lain yang juga penuh dengan emas. Sampai kapan dia seperti itu? Kata Nabi SAW, "Wala yamla'u jawfahu illa turab." Tidak ada yang bisa membuatnya kenyang, tidak ada yang bisa mengisi perutnya itu, yang rakus itu, sampai dia masuk ke dalam tanah. Artinya manusia akan selalu tamak terhadap harta sampai dia mati. Itu yang bisa membuat dia berhenti. Maka jangan berhenti Allah. Ini menjadi persoalan bahwa kita sebenarnya sangat cinta terhadap harta. Dan ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hakumut takatsur. Telah celaka, kecelakaan kata Allah bagi orang yang mengumpul-ngumpul harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan yahsabu anna malahu akhladah. Manusia yang mengumpul-ngumpul harta itu, dia mengira bahwa hartanya akan membuat dia hidup kekal di dunia. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat ini kami ingin menyampaikan beberapa hal di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Salah satunya kata Nabi SAW, al-malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqah, dari mana dia dapat dan untuk apa dia habiskan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka siapkan jawaban terbaik untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Dari mana kau dapatkan hartamu dan untuk apa kau habiskan dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sepakat, kita semuanya akan setuju bahwa jawaban terbaik dari pertanyaan ini adalah saya dapatkan dari cara yang halal dan saya habiskan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban terbaik. Nabi kita atau Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, tidak akan senang ketika kita menjawab bahwa harta saya habis untuk dunia. Apalagi kalau jawaban kita harta saya habis untuk foya-foya, untuk hal yang sia-sia, bahkan untuk kemaksiatan, wa'iyadu billah. Maka tentunya jemaah dirahmati Allah,
Ini jawaban yang tadi, jawaban terbaik adalah kita habiskan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah, untuk dakwah, untuk syiar Islam. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah. Ini Jumat pertama di bulan Dzulqa'dah. Dan setelah bulan ini kita akan bertemu dengan satu bulan mulia yang berikutnya, yaitu bulan Dzulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana keutamaan bulan mulia ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Tidak ada satu hari pun yang mana amal saleh yang dikerjakan di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dikerjakan di 10 hari ini. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah amal saleh yang dilakukan di bulan-bulan lain itu tidak bisa ditandingi meskipun oleh jihad fi sabilillah? Apakah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu tidak bisa ditandingi oleh amalan lain di bulan lain meskipun itu jihad fi sabilillah? Maka beliau menjawab, walal jihad fi sabilillah, tidak bisa dikalahkan bahkan dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Kecuali ada orang yang dia keluar dari rumahnya untuk berjihad, dia bawa dirinya dan semua hartanya, dan tidak ada sedikit pun yang kembali. Artinya dia mati di medan perang dan semua hartanya habis di jalan Allah. Itu baru tidak bisa dikalahkan oleh amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitan dari hadis ini dengan mukadimah yang kami sampaikan tadi adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau di bulan Dzulhijjah ada satu syiar Islam yang sangat agung, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menandakan ada takwa di dalam hatinya. Ada satu syiar yang sangat agung, itu ibadah kurban. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban adalah ibadah yang dimulai dengan pengorbanan 2 orang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah yang sudah kita ketahui bersama. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat di dalam mimpi Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Maka saat ditanya kepada anaknya, "Bagaimana pendapatmu? Aku diperintahkan oleh Tuhan kita untuk menyembelihmu." Apa jawaban anaknya? "Laksanakan wahai ayah. Kalau itu perintah Allah, laksanakan." Maka tatkala Nabi Ismail sudah ada di pembaringan, siap disembelih, pisau yang tajam sudah hampir menggesek leher beliau. Lalu kemudian Allah menurunkan hewan sembelihan sebagai pengganti karena Nabi Ibrahim sudah melaksanakan perintah Tuhannya. Maka hari ini kita tidak diminta untuk menyembelih anak. Jangankan menyembelih jamaah, kita melihat anak kita menangis, merengek, hati kita tersentuh. Bahkan seorang orang tua itu tega tidak makan, dia rela tidak makan, yang penting anaknya bisa tidur dalam keadaan kenyang. Orang tua membanting tulang siang dan malam tidak kenal lelah agar kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. Maka sekarang kita tidak diminta menyembelih anak, kita diminta menyembelih hewan sembelihan. Itu pun harganya, kalau kambing 1 ekor biasanya tidak lebih mahal dari handphone yang ada di genggaman kita. Atau kalau kita ikut kelompok 7 untuk patungan membeli sapi 1 ekor, 1 orang akan mengeluarkan biaya yang tidak lebih mahal dari kendaraan pribadinya atau pengeluaran bulanannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita beralasan saya tidak punya uang atau saya orang miskin, maka mari kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau saat menjelaskan makna ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah untuk kalian. Beliau membawakan sebuah riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjadi teladan bahkan saat beliau susah, saat kondisi sedang genting. Jemaah yang dirahmati Allah, suatu ketika para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh karena sangat lapar. Saat itu adalah masa paceklik, susah mendapatkan bahan makanan. Maka para sahabat yang lapar datang mengeluh kepada Nabi. Saking laparnya, mereka mengikat batu di perutnya untuk mengganjal rasa lapar. Lalu mereka datang menghadap Nabi. Mereka mengatakan, "Wahai Nabi,
kami sangat lapar, kami butuh makanan. Maka beliau tidak menjawab dengan kata-kata. Beliau angkat gamisnya, beliau angkat bajunya. Ternyata beliau mengikat 2 batu. Artinya beliau lebih lapar. Nabi Muhammad SAW lebih lapar dari sahabat tersebut. Pertanyaannya, pernah kita semiskin ini? Pernahkah kita yang beralasan miskin tidak makan sampai harus mengikat batu di perut saking laparnya? Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana kondisi Nabi di saat susah makanan, susah mendapatkan makanan. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu datang bertanya kepada ibunda Aisyah bagaimana kondisi tersulit yang pernah dialami beliau. Aisyah menjawab, pernah datang 1 bulan hilal, lalu bulan tersebut selesai. Muncul hilal lagi, lalu bulan tersebut selesai. Lalu muncul hilal yang ketiga. Selama itu kata Aisyah tidak pernah terlihat asap di dapur Nabi. Artinya beliau tidak pernah memasak makanan. Maka Urwah yang penasaran, dia bertanya, lalu bagaimana kalian sekeluarga bisa hidup di masa itu? Urwah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, dengan kurma dan air. Makan kurma, minum air selama 2 bulan berturut-turut, tidak pernah makan makanan berat, tidak pernah memasak. Pertanyaannya sekali lagi, pernah kita semiskin ini? Jawabannya tidak, jangan berarti Allah. Dia peminta modal yang saking miskinnya dia ngelalaan selama 2 bulan, tidak pernah ada. Lalu apa alasan kita? Kita beralasan tidak mampu. Kita tidak pernah mengalami hal seperti Nabi. Padahal Nabi SAW tiap tahun beliau berkurban sampai beliau meninggal. Kurban beliau yang paling sedikit adalah 1 ekor kambing kibas. Kambing kibas adalah kambing dengan kasta tertinggi, dengan kualitas terbaik. Harganya mungkin 5-6 jutaan. Setiap tahun beliau berkurban dengan kondisi semiskin tadi itu. Lalu apa alasan kita jemaah yang dirahmati Allah? Ini penting untuk kami ingatkan karena Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah," siapapun yang punya kemampuan, artinya dia bisa mencari harta. Tetapi kata beliau, "Wala yudhhi," dia tidak menyembelih hewan kurban, "fala yaqrabanna musallana," maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Jemaah dirahmati Allah, mengarai hadis tanah dalam bahasa Mondo, dia yang kini ada uang yang punya kemampuan, lalu tidak berkurban, potayang pesambayangan ibadah, jangan sholat di tempat sholat kami. Itu kata Nabi SAW. Maka jemaah dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ternyata persoalan kurban ini bukan persoalan mampu atau tidak, tapi yang lebih besar dari itu adalah mau atau tidak. Karena banyak yang mampu tetapi tidak mau. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki kepada kaum muslimin supaya dia bisa menunaikan ibadah-ibadah mulia, termasuk ibadah harta, apalagi ibadah kurban yang merupakan syiar Islam ini. Dan kenapa kami sampaikan jauh-jauh hari seperti ini? Karena kita sadar sekali lagi bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah harta. Sementara uang atau harta itu tidak kita berdoa hari ini lalu malam nanti dia turun dari langit. Tidak, butuh usaha, butuh kerja. Maka dengan disampaikan jauh-jauh hari seperti ini, semoga bisa menambah semangat kita untuk bisa berkorban, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, di bulan ini, bulan Dzulqa'dah, dan di bulan depan, bulan Dzulhijjah, semoga semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan niat-niat kita dalam kebaikan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami bukakan untuknya jalan-jalan kami. Jangan dirahmati Allah, mungkin yang akan disampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan petunjuk tanpa izin dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.
Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Beliau adalah hamba pilihannya dan juga kekasihnya. Qad ballagha risalata wa adda al-amanah. Beliau telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah yang dibebankan kepada beliau. Wa nasaha al-ummah. Beliau juga telah menasihati umat beliau. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Beliau juga telah berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya sampai kematian datang menjemput beliau. Wa tarakana 'ala al-bayda'i laylaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Beliau juga telah meninggalkan kita di atas sebuah petunjuk yang terang benderang, yang putih bersih, saking terangnya malamnya sama seperti siangnya. Tidak ada seorang pun yang menempuh jalan lain selain yang beliau tunjukkan ini, melainkan dia sedang menuju kebinasaan. Nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang nyata. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Jangan berpikiran bahwa Ramadan sudah selesai, maka ibadah pun ikut selesai. Kita beribadah kepada Allah bukan karena Ramadan, tapi kita beribadah kepada Allah karena kita hamba Allah. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan setelah Ramadan selesai pun masih ada musim-musim ketaatan yang lain. Di antaranya adalah bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Ini adalah salah satu dari 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Dijelaskan di dalam hadis 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Maka di bulan-bulan haram, bulan yang dihormati, kita dilarang untuk melakukan dosa. Memang dosa itu terlarang di semua bulan, bukan hanya di bulan-bulan haram. Tetapi kata para ulama, di bulan haram dosa yang dilakukan akan berlipat-lipat di sisi Allah, jauh lebih besar kadarnya daripada ketika dilakukan di bulan-bulan lain. Dan pemahaman terbaliknya, berarti amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dilakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi bulan ini adalah bulan haram, kita berbanyak amal soleh dan jaga betul-betul jangan sampai kita terjatuh di dalam dosa. Kemudian bulan berikutnya, bulan Dzulhijjah, itu juga sudah kami sampaikan tadi hadisnya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari terbaik yang mana amal soleh sekecil apapun tidak akan bisa dikalahkan oleh jihad fisabilillah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini yang kita persiapkan. Semoga kita bisa mengisi hari-hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan husnul khatimah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Jumat kita disunahkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya, lalu diikuti oleh para malaikat. Kemudian diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi-Nya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولي أمرنا في إندونيسيا وولاة أمور المسلمين. اللهم من أراد بلادنا بشر فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. ربنا اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة.
اللهم إن اليهود قد عصوا وبغوا واعتدوا عدوانا كبيرا، إنهم قتلوا الرجال الركع والأطفال الرضع والنساء والضعفاء، فصب عليهم صوت عذابك واجعلهم سلفا ومثلا للآخرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله وهي hamba Allah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita berbuat adil dan berbuat baik serta memberikan hak-hak orang terdekat kita. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang kita dari perbuatan keji dan munkar serta kezaliman. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan peringatan, maka ambillah pelajaran. Fadhkuruhu yadhkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan mengingat kalian. Washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Syukurilah nikmat Allah, Allah akan tambahkan untuk kalian. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah adalah perkara yang paling besar.